Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Ananta Wikramatungga Atmaja, SEMSI-AK selaku dosen pembimbing utama. Yang terhormat Ibu Nyoman Ayuwulan Trisnadewi, SEMSC selaku dosen pembimbing pendamping. Dan yang terhormat Ibu Niwayan Yulianita Dewi, SE-AK MSA selaku dosen penelaah. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Kadek Kartika Gita Wahyuni dengan NIM 1817051215. Di sini saya akan mempresentasikan proposal dengan judul Peran Adat dan Tradisi Desa Pak Likur dalam proses pengelolaan keuangan Desa Pakraman. Pendekatan konsep Trihita Karana, studi kasus Desa Pakraman Bebetin, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Adapun pokok pembahasan yang ingin saya bahas pada kali ini, yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua identifikasi masalah, yang ketiga pembatasan masalah, yang keempat rumusan masalah, yang kelima tujuan penelitian, yang keenam manfaat penelitian, yang ketujuh kajian teori, dan yang kedelapan metode penelitian. Masyarakat Bali seperti layaknya masyarakat adat di Indonesia, pada umumnya memiliki sebuah komunitas adat dalam sistem sosialnya. Komunitas adat masyarakat Bali yang berupa desa pakraman atau yang lazim disebut dengan desa adat. Hubungan antara komponen dalam ruang lingkup desa pakraman berlandaskan kepada peraturan desa atau yang disebut dengan awik-awik, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, dan yang telah disepakati oleh seluruh anggota masyarakat adat. Dalam kehidupan sosial dari desa pakraman di Bali, berlandaskan pada ideologi atau yang disebut dengan konsep Trihita Karana. Dalam rangka mewujudkan Trihita Karana, Parayangan, Paongan, dan Palemahan, desa pakraman memiliki beberapa hak otonomi, di antaranya adalah otonomi dalam bidang sosial ekonomi, yang merupakan kekuasaan untuk mengatur hubungan antara anggota kelompok masyarakat serta mengelola kekayaan desa pakraman. Di antaranya, kekayaan tersebut berupa harta bergerak dan harta tidak bergerak. Desa Pakraman Bebetin merupakan salah satu desa pakraman yang terdapat di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Desa Pakraman Bebetin merupakan salah satu desa pakraman yang besar jika dilihat dari luas wilayah dan jumlah masyarakat adatnya. Desa Pakraman Bebetin yang biasa juga disebut dengan Desa Pak Likur ini memiliki 6 banjar. Di antaranya yaitu Banjar Adat Desa, Banjar Adat Kusio, Banjar Adat Pandem, Banjar Adat Bengkel, Banjar Adat Tabang, dan Banjar Adat Manuk Sese. Secara umum, kekayaan Desa Pakraman Bebetin di sini berupa aset-aset yang dimiliki oleh Desa Pakraman Bebetin. Kekayaan tersebut diantaranya berupa tanah yang dimiliki oleh Desa Pakraman dan tanah Pelabe Pura. Fenomena yang menarik yang terjadi dalam lingkungan Desa Pakraman Bebetin adalah pengesahan awik-awik baru, yang dimana awik-awik Desa Pakraman Bebetin yang baru telah disahkan pada tanggal 15 April 2018. Pengesahan awik-awik Desa Pakraman yang baru ini menjadi menarik karena perlu dicermati apakah pengesahan awik-awik Desa Pakraman yang baru ini untuk mempersiapkan Desa Pakraman Bebetin menghadapi peraturan tentang desa yang baru ataupun tidak. Perubahan dan pengesahan awik-awik merupakan sebuah bentuk adaptasi desa pakraman untuk menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi dalam lingkungan desa pakraman. Selama ini, awik-awik sangat berperan dalam mengatur kehidupan sosial dan keagamaan dari masyarakat yang tinggal di lingkungan desa pakraman. Dalam penelitian ini mencoba untuk menjelaskan bagaimana peran awik-awik dalam konteks pengelolaan keuangan dalam lingkungan desa pakraman Bebetin, yang dimana pengelolaan keuangan di desa Bebetin tersebut sudah menerapkan 5 prinsip good village government, yang diantaranya yang pertama yaitu transparansi, yang kedua akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kesetaraan kewajaran. Namun untuk di desa itu sendiri masih berpatokan pada awik-awik desa. Fenomena lain yang menarik di Desa Pakraman Bebetin adalah bahwa masyarakat desa yang sangat mengedepankan pendidikan. Dengan kata lain, dapat diasumsikan bahwa desa ini memiliki sumber daya manusia yang sangat potensial untuk melakukan beberapa pengelolaan termasuk pengelolaan keuangan. Namun, sumber daya manusia yang sudah terkena kultur modern juga berpotensi untuk merubah menjadi masyarakat yang sangat konsumtif. Sementara perilaku konsumtif adalah salah satu penyebab terjadinya
tindak pidana korupsi, ataupun penyalahgunaan keuangan. Penelitian ini juga bertujuan untuk melihat bagaimana partisipasi masyarakat desa Pakraman BBT dalam proses pengelolaan keuangan desa Pakraman. Dapat dilihat bahwa Desa Pakraman BBT sebagai sebuah komunitas adat juga sebagai sebuah organisasi yang mengelola keuangannya sendiri. Hubungan antara ideologi Trihita Karana yang menjadi dasar dan pedoman dari Desa Pakraman BBT dan pemahaman adat serta tradisi yang berkembang dalam Desa Pakraman BBT tersebut mungkin dapat mempengaruhi konsep pengelolaan keuangan Desa Pakraman. Dalam pembatasan masalah, fokus penelitian ini adalah bagaimana peran adat dan budaya dalam mengelola keuangan desa Pakraman serta peran konsep dari Trihita Karana dalam mewujudkan pengelolaan keuangan desa Pakraman yang baik dan sejalan dengan ajaran-ajaran keagamaan. Adapun rumusan masalah diantaranya yang pertama, bagaimana peran konsep Trihita Karana dalam proses pengelolaan keuangan desa Pakraman BBT. Yang kedua, bagaimana peran adat, tradisi, dan awek-awek dalam proses pengelolaan keuangan desa Pakraman BBT. Adapun tujuan dari penelitian ini yang pertama, untuk mengetahui bagaimana peran konsep Trihita Karana dalam proses pengelolaan keuangan desa Pakraman BBT. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana peran adat, tradisi, dan awek-awek dalam proses pengelolaan keuangan desa Pakraman BBT. Pada manfaat penelitian, ada manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terkhusus dalam bidang akuntansi keuangan, dengan menanamkan aspek-aspek agama. Khusus untuk tingkat desa, pemerintah desa dapat melaksanakan siklus pengelolaan keuangan dengan baik melalui perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Dengan menanamkan aspek-aspek keagamaan, jika berhasil dilaksanakan dengan baik, maka akan mencapai tujuan yang diharapkan. Pada manfaat praktis, yang pertama yaitu manfaat bagi desa, di mana penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi desa adat dalam menentukan kebijakan ataupun regulasi serta konsep Trihita Karana sebagai upaya meningkatkan peranan dan eksistensi desa adat dalam pengelolaan keuangan desa menuju lebih baik. Kemudian manfaat bagi mahasiswa antara lain diharapkan mampu dipergunakan sebagai acuan tambahan atau sumber referensi lain dalam pengerjaan tugas yang memiliki kaitan dengan pengelolaan keuangan desa. Kemudian manfaat bagi Uniksa, di mana penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan untuk menambah referensi sebagai bahan penelitian lanjutan yang lebih mendalam terkait dengan pengelolaan keuangan desa dengan pendekatan konsep yang sejenis. Pada kajian teori, yang pertama yaitu ada agensi teori, yang dimana teori keajenan menurut Johnson dan Mickling menjelaskan bahwa hubungan agensi muncul ketika satu orang ataupun lebih mempekerjakan orang lain untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut. Namun pada pelaksanaannya sering ditemukan konflik kepentingan antara agen dan prinsipal. Terjadinya konflik kepentingan antara pemilik dan agen karena kemungkinan agen bertindak tidak sesuai dengan kepentingan prinsipal, sehingga memicu biaya keagenan. Kemudian yang kedua ada role theory. Menurut Cannell, teori peran merupakan penekanan sifat individual sebagai pelaku sosial yang mempelajari perilaku yang sesuai dengan posisi yang ditempati di masyarakat. Peran merupakan sebuah bagian yang dijalankan orang ketika berinteraksi dengan orang lain. Setiap peran memiliki identitas yang melekat padanya, yang mendefinisikan pemegang peran, siapa dirinya, dan bagaimana dia harus berperilaku dalam situasi tertentu. Ketiga yaitu konsep desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang telah diterjemahkan kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 sebagai hasil dari revisi atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN sebagai petunjuk pelaksanaannya telah menjadi payung hukum bagi aparatur desa dalam melakukan pengelolaan dana desa. Adapun struktur organisasi desa, yang pertama yaitu kepala desa, yang kedua yaitu Badan Permusyawaratan Desa atau BPD, yang ketiga yaitu sekretaris desa, yang keempat pelaksana teknis desa, dan yang kelima yaitu kepala dusun.
Yang keempat ada indikator Good Village Governance. Pemerintah desa yang telah mewujudkan Good Village Governance memiliki indikator antara lain yang pertama, tata kelola keuangan desa yang baik. Kemudian yang kedua, perencanaan desa yang partisipatif, integritas, dan selaras dengan perencanaan daerah dan nasional. Yang ketiga yaitu berkurangnya penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan yang mengakibatkan permasalahan hukum. Yang keempat yaitu mutu pelayanan kepada masyarakat meningkat. Yang kelima ada prinsip Good Village Governance. Good Village Governance merupakan hasil transformasi dari Good Governance. Apabila pemerintah tersebut dalam level desa, maka lahirnya konsep Good Village Governance yang menjadi cita-cita ideal eksistensi suatu desa. Konteks lokal dalam Good Governance dapat diderivasikan menjadi prinsip-prinsip dari Good Village Governance seperti partisipasi, transparansi, dan akuntabel. 6. Ada konsep Trihita-Karana. Secara leksikal, Trihita-Karana berarti 3 penyebab kesejahteraan, yang dimana Tri artinya 3, Hita artinya sejahtera, dan Karana artinya penyebab. Pada hakikatnya, Trihita-Karana mengandung pengertian 3 penyebab kesejahteraan itu bersumber pada keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhannya, manusia dengan lingkungannya, dan manusia dengan sesamanya. Kemudian lanjut kepada hasil penelitian yang relevan, di mana terdapat penelitian terdahulu yang mendasari penelitian ini. Nama peneliti yaitu Julian Tari pada tahun 2018 dengan judul penelitian yaitu pemanfaatan awik-awik dalam pengelolaan keuangan desa untuk meningkatkan pendapatan desa Pakraman Banjar di Desa Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. Dengan hasil penelitian, walaupun pendapatan desa Pakraman Banjar sudah ditopang lebih besar dari bantuan keuangan khusus, iuran pengampel tetap dilaksanakan di masing-masing dadia, karena iuran pengampel ini berguna untuk meningkatkan kerama yang ada di desa Pakraman Banjar. Dalam hal tersebut, status kependudukan yang sah sesuai dengan awik-awik desa Banjar. Selain itu, iuran pengampel memberikan rasa tanggung jawab terhadap desa adat. Latar belakang digunakannya awik-awik untuk meningkatkan pendapatan desa adalah desa menggunakan awik-awik itu sendiri yang berpengaruh dalam meningkatkan pendapatan desa adat. Hal ini dikarenakan kewajiban kerama dalam membayar iuran pengampel sebagai sumbang bakti kerama terhadap desa adat. Lanjut ke metode penelitian, di mana pada rancangan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif atau non-positif dengan paradigma interpretif. Metode penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial dengan mengedepankan proses interaksi antara peneliti dengan objek fenomena yang diteliti. Oleh karena itu, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman mengenai realitas sosial dan fenomena sosial yang terjadi. Penelitian ini juga akan melihat interaksi antara konsep adat dan tradisi yang berkembang di masyarakat dengan konsep pengelolaan keuangan desa Pakraman Bibitin yang telah dilakukan dan peran kerama desa Pakraman Bibitin dalam proses pengelolaan keuangan pada desa Pakraman Bibitin. Yang kedua yaitu metode pengumpulan data, di mana pengumpulan data yang terjadi pada penelitian kualitatif ini, di mana instrumen kunci pada penelitian ini adalah peneliti sendiri. Pengumpulan melalui observasi, wawancara, serta pengumpulan dokumen yang menjadikan peneliti dengan subjeknya saling terhubung satu sama lain sehingga referensi yang diperoleh menjadi relevan terhadap fokus penelitian. Pada penelitian ini, metode yang digunakan dalam metode pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian yang ketiga ada teknik analisis data, di mana teknik analisis data digunakan yang pertama yaitu pengumpulan data, yang kedua reduksi data, yang ketiga penyajian data, dan yang keempat penarikan kesimpulan. Yang pertama yaitu pengumpulan data, di mana pada pengumpulan data, peneliti mengumpulkan data yang sesuai dengan teknik pengumpulan data meliputi melalui wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. Reduksi data merupakan data berupa kegiatan-kegiatan yang bertujuan mempertajam analisis. Pada penyajian data dilakukan terhadap data yang diperoleh melalui proses wawancara. Kemudian pada hasil analisis terdapat
proporsi ini yang nantinya akan berfungsi sebagai penarikan kesimpulan penelitian, lalu menjabarkan hal-hal yang hakiki, makna subjektif, temuan konsep, dan proses universal atas permasalahan yang diteliti. Kemudian yang keempat yaitu uji keabsahan data. Yang pertama yaitu ada triangulasi sumber, di mana triangulasi dilakukan dengan melakukan proses wawancara terhadap beberapa informan lain, misalnya dengan pemuka adat dan agama, penjuru desa pakraman, wakil turun-temurun, dan wakil seke. Dan yang kedua yaitu triangulasi teknik pengumpulan data. Selain melalui proses reduksi data dan triangulasi data, selanjutnya data dapat disajikan dengan melakukan penarikan kesimpulan penelitian, dan penarikan kesimpulan merupakan jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian. Dan yang kedua yaitu triangulasi teknik pengumpulan data. Selain melalui proses reduksi data dan triangulasi data, selanjutnya data dapat disajikan dengan melakukan penarikan kesimpulan penelitian, dan penarikan kesimpulan merupakan jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, dan akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.